Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu, dan jangan lupa tetap bahagia. Saudaraku, apakah kita telah tahu bahwa waktu yang Allah berikan harus kita gunakan dengan penuh kualitas? Sifat waktu memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama adalah pelajaran terhadap yang telah lalu. Yang kedua adalah sebagai peluang masa depan seiring waktu yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Saudaraku, namun apakah kita menyadari akan hal tersebut? Mungkin menyadari, tetapi tidak atau belum memiliki komitmen bagaimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Indikasinya sangat mudah. Kalau kita mendengar kabar seseorang telah meninggal dunia, biasanya yang mendengar akan bertanya, berapa umurnya? Dan jika umurnya masih muda, respon berikutnya adalah, oh masih muda, sakit apa? Terus akan menyusul pertanyaan yang sifatnya tidak substantif. Tetapi jika umurnya sudah tua, biasanya langsung dikomentari, ya kalau memang sudah tua, memang waktunya. Begitulah sebagian orang memahami waktu hanya soal tentang muda dan tua kala meninggal dunia. Waktu sebenarnya adalah media yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Tentu saja dengan amal-amal solehnya. Namun manusia kerap sekali terjebak oleh kepentingan duniawi atau kepentingan sesaat. Dalam setiap kesempatan, kebanyakan orang gagal memenangkan tegaknya amanat suci karena begitu besarnya godaan materi atau duniawinya. Saudaraku, kalau mau jujur, karena waktu terus berlalu dan ternyata kesempatan juga selalu berulang, akibatnya kekuatan kepentingan yang selalu sukses mengalahkan amanat yang suci ini menjadi khalifah dalam kehidupan di muka bumi ini. Jangan sampai kita adalah penjelmaan pikiran lama dengan mental yang tidak pernah mengalami perubahan untuk menjadi lebih baik kualitasnya. Mari kita renungkan. Kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Buatlah komitmen, buatlah momentum dengan baik. Jika hasilnya akan sama, kemungkinan hanya akan gigit jari yang kita lakukan. Dalam skala pribadi, kita juga perlu memahami dan menggunakan waktu sebaik mungkin guna memastikan pertumbuhan kualitas dalam diri kita berjalan dengan baik. Jika seseorang lebih banyak gelisah dalam kehidupannya, maka ia butuh untuk menjadikan waktu yang berkualitas bagi hidup dan sehatnya jiwa, hati, ruh, spiritual dalam diri kita. Saudaraku, dan anehnya, penyakit gelisah ini menyerang kita di seluruh kalangan. Bahkan penduduk negara maju pun seperti negara Korea Selatan. Lembaga Statistik Korea Selatan merekam bahwa ada
13.552 orang melakukan bunuh diri pada tahun 2021. Dengan rentang usia pelakunya adalah antara 10 sampai 39 tahun. Pemerintah mencatat bunuh diri itu terjadi karena banyak faktornya. Salah satunya yaitu faktor ekonomi dan juga sosial dan juga faktor budaya. Negaranya maju, tetapi kesenjangan ekonomi juga semakin besar. Kalau kita kembali pada Al-Quran berbicara tentang perihal waktu, maka semua manusia itu pasti rugi. Dan dalam kerugian secara terus-menerus. Sampai ia sadar bahwa dirinya perlu menumbuhkan iman dalam hati kita, menggemari kegiatan atau amal soleh, dan saling mendukung dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita semakin berkualitas dalam menjalaninya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan umur yang panjang ini bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menggunakan waktu yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.